Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Tambilantoro dari Universitas Jayanabadra, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan bahan bakar mata kuliah bahan bakar dan pembakaran, topik biometana dari fermentasi limbah cair industri dengan tema bioetanol berbahan baku ubi kayu sebagai bahan baku produksi biogas. Pertama, latar belakang. Prospek pengembangan dan penggunaan bioenergi sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia sangat menjanjikan, mengingat bahwa satu, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi mendorong terus meningkatnya laju konsumsi energi. Dua, terbatasnya ketersediaan bahan bakar minyak berbasis fosil. 3. Melimpahnya potensi bioenergi. 4. Terbatasnya keuangan pemerintah dalam penyediaan energi. Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin bensin. Bioetanol ini merupakan bahan bakar alternatif yang terbarukan. Indonesia pada saat ini memerlukan premium sebagai bahan bakar mesin bensin sebesar lebih kurang 20 juta kiloliter per tahun dan hampir seluruhnya bersumber dari bahan bakar fosil. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi bioetanol ini dapat berupa molase dan pati-patian. Indonesia yang mempunyai iklim tropis sangat diuntungkan karena ketersediaan bahan baku ini melimpah. Air limbah ini pun merupakan bahan baku yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi bahan bakar berupa biogas melalui proses anaerobik dalam sebuah reaktor. Potensi di Indonesia. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekayaan biomasa. Singkong merupakan salah satu biomasa yang mengandung banyak karbohidrat. Karbohidrat kemudian digunakan sebagai sumber untuk memproduksi bioetanol. Dalam pembuatan bioetanol, proses tersebut juga menghasilkan produk samping bernama vinase. Vinase dihasilkan dari proses destilasi larutan yang mengandung etanol yang memiliki konsentrasi antara 7 dan 10%. Vinase mengandung zat organik yang sangat tinggi dengan konsentrasi COD dan BOD masing-masing sebesar 30.000 mg per liter dan 27.000 mg per liter. Vinase kemudian diolah secara anaerobik dengan menggunakan fixed bed digester. Anaerobic volume digester fixed bed adalah 225 liter. Digester dilengkapi dengan bahan pendukung terbuat dari pipa PVC yang dipotong. Bahan pendukung memiliki volume kosong 93%. Karena itu volume efektif digester adalah 209 liter. Digester dioperasikan dengan aliran ke atas mode. Hasil penelitian dari percobaan ini akan digunakan sebagai desain dasar untuk memproduksi biogas di pabrik bioetanol yang berlokasi di Lampung Tengah. Kapasitas pabrik adalah 8.000 liter bioetanol per hari, sedangkan vinase yang dihasilkan 100.000 liter per hari. Potensi ubi bakar di Indonesia seperti pada tabel berikut. Lanjut, pemanfaatan bioetanol. Ada 4 hal yang dapat dicapai melalui upaya pengolahan dan pemanfaatan air limbah industri bioetanol ini, yakni 1. Memanfaatkan kandungan bahan organik yang tinggi yang terkandung di dalam limbah cair industri. Bioetanol menjadi produk yang bermanfaat, misalnya biogas dan pupuk air. 2. Tercapainya proses stabilisasi biokimia pada limbah cair terolah. 3. Menurunkan kadar bahan organik pada limbah cair sehingga didapatkan limbah terolah yang dapat digunakan sebagai pupuk cair
dengan atau tanpa penambahan unsur hara makro dan mikro. 4. Mengurangi bau yang timbul akibat perombakan bahan organik secara anaerobik yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat di sekeliling pabrik. Proses produksi bioetanol. Secara garis besar, proses pembuatan bioetanol ini dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Singkong dicuci, dikupas kulit tipis bagian luarnya, kemudian dihancurkan hingga menjadi bubur. 2. Bubur singkong yang diperoleh kemudian dimasak dan diberi enzim untuk merubah karbohidrat menjadi gula. 3. Gula yang diperoleh kemudian difermentasi untuk menghasilkan etanol. 4. Hasil fermentasi ini masih berupa cairan yang mengandung etanol antara 7-10%. 5. Cairan ini kemudian didistilasi menggunakan unit distilasi bertingkat hingga dihasilkan etanol teknik berkadar sekitar 96%. Untuk menjadi bioetanol sebagai bahan bakar mesin bensin full grade ethanol atau FGE, maka etanol 96% ini harus dimurnikan dengan kemurnian kadar etanol minimal 99,5%. Kemudian ini adalah langkah yang sampai jadi bioetanol. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.